akan segera datang. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Meriba Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ini hari pasti ada sukacita. Saya lihat dari raut muka lain. Karena kemarin itu menunggu sepanjang hari. Menunggu untuk dapat berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Walaupun dia pun waktu sonde pasti. Tetapi ternyata bahwa ada banyak yang menunggu sampai dengan waktu kedatangan berkat Tuhan itu tiba. Amin. Amin. Karena itu hari ini semua bersuka cita. Gereja Meriba hampir penuh di Adventus yang pertama. Orang bijak berkata waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu. Dan memang itu benar. Kalau kotong tunggu terlalu lama itu sonde enak. Waktu terlalu lama bagi mereka yang menunggu. Akhirnya yang ada resah, gelisah, bersungut-sungut. Bapak PJ bilang kotong sutegang di sini. Menunggu itu buat orang jadi tegang juga. Ambil keputusan maju ke sonde atau pulang sah. Ada yang pulang, tetapi ada yang menunggu. Terlalu cepat bagi mereka yang takut. Karena itu dia duduk berdiri hanya wih kalau terlalu cepat karena mana aduh, apalagi kalau kotong pas mau ujian di sekolah. Kotong duduk berdiri, wih Tuhan nih, bab sudah datang ini hari kotong mau ujian. Semua serba sonde enak. Mulai bagatal dari kepala sampai kaki. Dia pun kerja baronggeng saduh. Wih sumau nih. Sonde enak. Terlalu panjang bagi mereka yang gelisah. Dan itu benar. Terlalu panjang bagi mereka yang gelisah. Karena di pun hati sonde tentram. Aduh Tuhan. Belum datang juga. Terlalu panjang itu waktu. Tetapi terlalu pendek bagi mereka yang bahagia. Karena itu kalau mengalami kebahagiaan orang selalu berkata kenapa harus cepat-cepat lewat. Apalagi kalau pas pesta. Menikmati kebahagiaan dibilang hanya 1 malam. Terlalu cepat. Padahal orang penuh tengok. Coba lihat ame yang badugem dong. Tetapi bagi mereka yang selalu mengasihi orang bijak bilang. Bahwa waktu adalah keabadian. Bagi mereka yang bijaksana waktu adalah keabadian. Setiap detik waktu berubah dengan cepat. Model dunia berubah dalam lingkaran waktu setiap jam. Waktu begitu cepat berlalu bagaikan serbuk kayu dalam bara api. Tanpa terasa, lewat. Wih belum apa-apa nih. Kemarin berkotong Natal habis. Ini hari masuk Adventus. Waktu terlalu cepat. Dan itu benar. Kita sementara berjalan dalam lingkaran waktu dan tanpa kita sadari seperti sekam dalam bara api yang tiba-tiba saja waktu itu berlalu. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Tentunya bahwa perumpamaan ini hanya ada dalam Injil Matius. Kalau kita membuka bagian Alkitab, yaitu dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentunya bahwa tidak ada paralelnya dalam Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya bahwa ini perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh hanya tertulis di dalam Injil Matius. Begitu luar biasa. Matius selalu mengawali perumpamaannya dengan sebuah kalimat. Hal kerajaan sorga. Kenapa sehingga harus diawali dengan kata hal kerajaan sorga? Kerajaan sorga adalah hal pengajaran yang sangat penting dari Yesus. Kalau kita teliti baik-baik hal kerajaan sorga atau kerajaan Allah dalam bagian perjanjian baru ada 180 kali disampaikan.
Kerajaan sorga adalah klimaks dari pengajaran Yesus. Dan dalam hal ini Yesus mengingatkan murid-muridnya akan pentingnya hari Tuhan. Yesus mengingatkan hal kerajaan sorga itu begitu penting. Dan kepada murid-murid disederhanakan sebagai hari Tuhan. Hari Tuhan merujuk kepada waktu. Karena itu ada 3 jenis waktu. Yang tentunya disampaikan di dalam Injil Matius. Pasal yang ke-25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Diawali dengan kata pada waktu itu. Itu yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kata pada waktu itu memakai kata dalam bahasa Yunani tote. Beta harus kasih tahu walaupun kotong dituna teta, kotong harus tahu bahwa kalau dari bahasa Yunani transit ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia jadi nama tote. Kalau waktu bahasa Timur apa Bapak J? Tabu. Jam. Tabu. Bahasa Yunani bilang tote. Atau Pameto bilang tabu. Yang artinya bahwa waktu di antara atau sebuah kurun waktu tertentu. Karena dia pakai kata pada waktu itu. Itu berarti kotong sentuh kali pada waktu itu tuh kapan terjadi di mana Kotong sudah tahu dalam kurun waktu itu. Maksudnya bahwa dalam kurun waktu itu mesti ada kesiapan. Ada keseriusan, ada tekad, ada tanggung jawab. Hal itu merupakan bagian yang tentunya terjadi kepada 10 gadis yang bijaksana dan 10 gadis yang bodoh. Yang semuanya tentunya menggunakan kata kerja aktif. Kalau kau melihat mengambil pelita itu kata kerja aktif, artinya bahwa ada suatu pekerjaan yang dong buat. Menyalakan pelita itu juga pekerjaan. Pergi dan menyongsong itu juga suatu pekerjaan. Kata tote di sana adalah kurun waktu tertentu. Adalah sebuah waktu anugerah yang harus diisi secara aktif atau diisi dengan bekerja. Kenapa sehingga harus diisi dengan bekerja? Agar waktu yang kau tunggu-tunggu tidak sia-sia. Sama seperti orang yang sementara menunggu dia bilang waktu terlalu lama. Itu karena kau menunggu dengan hanya bingung bodoh sah. Tunggu di sini pun lama nih. Belum datang. Kapan nih? Tetapi kalau kau menunggu sambil kau beraktivitas, buat kerja ini dan kerja itu maka tidak lama saja. Waktu bisa lewat. Kau mbak saudara yang beragama Muslim, kalau pas bulan puasa, dong pakai waktu itu walaupun dalam puasa dong kerja untuk menunggu waktu buka puasa. Jadi sambil kerja menunggu supaya jangan, kalau seandainya lama baru kapan buka kapan buka terlalu lama. Tetapi mereka menyibukkan diri dengan bekerja, maka waktu itu terasa tidak terlalu lama. Bekerja supaya pelita tetap menyala. Yang kedua, waktu yang digunakan oleh penginjil Matius. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara berseru-seru. Mempelai datang songsonglah dia. Kata pada waktu tengah malam. Memakai kata Yunani meses de nuktos. Beta mesti kasih tahu tengah malam itu bilang apa? Bahasa Timur. Fainat nane. Itu bilang waktu semua habis. Fain waktu semua jalan. Fain. Itu malam. Fain. Natnane. Ini hari ajar pendeta bahasa Timur. Fain natnane. Itu berarti bahwa kotong selepas siang dan kotong berjumpa dengan malam. Tetapi kotong akan melepaskan hari itu. Pada waktu tengah malam terdengar suara yang berseru-seru. Mempelai datang songsonglah dia. Maksudnya adalah bahwa waktu itu diharapkan
untuk kemudian Tuhan terlihat dari hasil waktu tadi. Waktu itu yang kotong pakai tadi, yaitu waktu itu. Dia pun hasilnya ada di tengah malam. Sepanjang hari kotong bikin apa? Menunggu saja atau bekerja, beraktivitas, ataukah seperti apa? Dia pun hasil nanti di tengah malam. Sama juga seperti kotong kerja kebun. Ini musim kerja kebun. Kotong pun waktu itu adalah waktu untuk bekerja siap lahan tanam jagung. Tetapi sampai dengan waktu tengah malam adalah waktu untuk kita menantikan hasil. Dia pun hasil baik atau sonde baik. Dia pun hasil memuaskan atau sonde. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu waktu malam siap bagi yang siap. Siapa yang tidak siap? Siapa yang membawa pelita yang masih menyala? Siapa yang pelitanya hampir padam? Siapa yang layak menyambut Tuhan dan tidak? Yang ketiga, akan tetapi waktu mereka datang. Ini omong soal waktu juga. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai. Kata waktu mereka sedang pergi dalam bahasa Yunani, aperkomenon. Sedang pergi. Bahasa Timur bilang apa, Pak PJ? Sinanaon. Kalau beta bilang nawen, saya nanti bilang, Bang Tos bilang nawen, sinanawen. Yang sebenarnya berarti bahwa waktu yang dipergunakan tidak sesuai. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi. Artinya bahwa waktu itu dan juga waktu sampai dengan tengah malam, dong sedang mempergunakan itu waktu secara baik. Tidak mempergunakan waktu dengan benar. Mempergunakan waktu secara salah. Bahkan menganggap bahwa waktu begitu terlambat. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. 10 gadis tentunya membawa pelita yang sama. Dalam bagian firman Tuhan ini, mereka sama-sama tidak tahu kapan mempelai akan datang. Mereka juga sama-sama tertidur karena menunggu waktu yang terlalu lama. Tetapi juga mereka sama-sama setia menanti. Karena kalau kau membaca di bagian firman Tuhan, waktu yang terlalu lama, 10 gadis itu tertidur menunggu kapan mempelai datang. Tetapi mereka juga sama-sama dikagetkan mendengar kedatangan sang mempelai laki-laki. Yang membedakan ke-10 gadis yang bijaksana dan ke-10 gadis yang bodoh adalah bahwa ke-10 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan cadangan minyak untuk pelita mereka tetap menyala. Itu perbedaan. Semua orang menanti dalam kurun waktu yang sama. Semua orang bekerja dalam waktu yang sama. Tetapi tentunya bahwa sama seperti 5 gadis yang bodoh, mereka tidak mempersiapkan cadangan minyak untuk pelita. Mereka sama-sama menanti. Tetapi yang membedakan mereka adalah bahwa 5 gadis yang bodoh menyalahgunakan waktu yang Tuhan berikan. Tuhan kasih kotong semua waktu yang sama. Matahari yang dinikmati oleh orang benar dan orang berdosa. Hujan yang dinikmati oleh orang benar dan orang berdosa. Makan minum yang dinikmati oleh semua orang yang sama. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini kita menyalahgunakan waktu yang diberikan Tuhan. 5 gadis yang bodoh disebut bukan karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan juga pengalaman. Semua orang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Tetapi tentunya bahwa 5 gadis yang bodoh mereka lalai. Itu hal yang pertama. Lalai. Lalai itu kotong su tahu. Tetapi kemudian karena kotong mau karapak, mau kerja ini, kerja itu, akhirnya ada yang penting yang kotong sudah bikin. Nanti begitu kalau air sudah di batang leher baru, aduh Tuhan, yang itu yang penting. Yang tadi itu sonde penting. Kita lalai menyepelekan yang penting. Kita lalai untuk melakukan dan bekerja yang penting.
5 gadis yang bodoh ini tentunya mereka lalai. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga menganggap remeh waktu dan persiapan menantikan mempelai. Menganggap remeh. Gampang, itu kecil. Kita selalu bilang begitu. Tenang saja. Nanti semua akan beres. Tetapi apakah benar? Kita selalu meremehkan waktu. Mereka mengatur waktu Tuhan. Dan bukan Tuhan yang ngatur. Dong mau supaya Tuhan iko dong pun mau. Menurut kotong pun waktu Jangan menurut dia pun waktu. Tuhan yang pakai kok dia pakai Tuhan. Itu jadi soal. Terkadang kotong mau untuk kemudian kotong yang pakai Tuhan. Jadi segala sesuatu ikut kotong pun kehendak dan kemauan. 5 gadis yang bodoh ini tentunya bahwa dalam hal ini mereka yang mengatur waktu Tuhan. Seolah-olah bahwa waktu mereka yang harus Tuhan ikut. Maaf saudara orang beriman. Sehingga dalam hal ini mereka berpikir, mungkin saja Tuhan akan datang lebih cepat dan minyak kita akan cukup. Mungkin saja Tuhan datang lebih cepat, jadi son perlu siap-siap. Son perlu ada cadangan. Nanti dia datang lebih cepat dan kotong pun minyak pas. Kotong selalu ada dalam posisi yang demikian. Ingat benar bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. 5 gadis yang bijaksana tentunya menggunakan waktu dengan bijak. Mempersiapkan segala sesuatu dengan taat. Mempersiapkan pelita dan juga minyak cadangan. Supaya ketika pelita mereka kekurangan minyak, tetapi mereka tetap menyalakan pelita. Karena ada cadangan. Papa, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan diri mereka dengan matang. Akan datangnya kemungkinan yang bisa saja terjadi waktu itu. Kotong siap sah. Dia mau datang ke sonde juga kotong siap sah. Kotong yang tadi beta bilang. Nanti pas air sudah tenir, aduh. Tapi sudah terlambat. Pelita dan minyak merupakan bagian terpenting yang harus disiapkan. Pelita dan minyak adalah bagian yang sangat vital. Menjadi bagian kebutuhan dalam kehidupan manusia tetapi juga dalam kehidupan spiritual. Minyak itu dipergunakan dalam segala hal. Untuk masak goreng-goreng di dapur cuma mama pakai minyak. Kalau begitu rantai motor ada tagai juga bapak bilang, "Mak, kasih minyak Pakai mama pun minyak bimoli. Di dalam bait Allah tentunya para imam memakai minyak sebagai minyak urapan. Untuk kurban bakaran api-apian. Dipergunakan dalam banyak hal. Minyak tentunya memiliki nilai dan juga sangat vital. Menjadi kebutuhan yang luar biasa. Pelita itu melambangkan terang. Ini menjadi bagian kebutuhan yang harus dipersiapkan dan sangat penting. Karena itu Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini memberi pesan penting bagi kita. Dalam masa-masa Adventus, masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Melalui hari Natal tetapi juga melalui kedatangan parusia, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita nantikan yang akan datang untuk kedua kalinya. Ada beberapa hal yang saya catat dalam bagian ini. Yang pertama, kalau kita belajar dari pengalaman 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, maka yang pertama dalam masa-masa penantian, kita perlu untuk mempergunakan waktu sebagai anugerah Tuhan dengan bijaksana. Waktu adalah milik Tuhan. Karena itu hiduplah seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Kita Mazmur berkata, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana." Berlaku seperti orang arif yang melihat bahwa setiap waktu berharga. Setiap waktu adalah waktu untuk bekerja dengan aktif. Setiap waktu harus dipergunakan secara baik. Agar ketika sampai waktu Tuhan tiba, kita tidak seperti 5 gadis yang bodoh. Harus berjalan keluar dan mencari minyak untuk kebutuhan
pelita. Tetapi kita ada di situ karena waktu penantian walaupun lama tetapi begitu pasti. Waktu penantian pasti akan datang. Pergunakanlah waktu anugerah Tuhan dengan bijaksana dan sebaik-baik mungkin. Yang kedua, Tuhan memakai masa penantian untuk mempersiapkan kita. Masa menunggu untuk mempersiapkan kita. Seringkali Tuhan membiarkan kita menunggu terlalu lama. Tetapi tentunya bahwa waktu yang terlalu lama itu untuk mempersiapkan kita benar-benar. Agar ketika yang pasti itu datang kita tetap ada dalam ketaatan dan kesetiaan. Dalam masa penantian itu waktu Tuhan membuat langkah orang percaya berbeda. Dalam masa-masa penantian kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Menantikan dengan sabar, menantikan dengan setia, menantikan dengan terus bekerja bahwa waktu Tuhan akan segera datang. Bukan menantikan dengan bingung bodoh, pangku tangan. Bapak saudara orang beriman, waktu penantian bertuhan mempersiapkan kotong. Pergumulan gereja Meriba ini dari 2016. Setiap saat kotong menanti dan menanti kapan ini gereja selesai. Tentunya bahwa kotong menanti waktu Tuhan. Ada banyak datang dengan begitu banyak janji. Ada datang yang memberi tetapi tentunya bahwa tidak seperti yang kotong harapkan. Kemarin tanpa kotong sadari bahwa ada donatur yang datang kembali dan mau untuk kerja gereja sampai selesai. Dan itu waktu Tuhan. Itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Itu rancangan Tuhan dan bukan rancangan kita. Kalau itu waktu manusia maka terlalu lama. Tetapi waktu Tuhan itu benar-benar pasti bagi setiap orang percaya. Dan dalam masa-masa penantian itu, kita akan menanti dengan iman percaya. Dan dalam kehidupan yang berbeda. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagi dunia waktu adalah kesenangan. Ingat bahwa kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dalam masa-masa penantian kita akan kedatangan Tuhan. Bagi dunia waktu adalah kesenangan. Kesenangan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang bersifat sementara dan fana. Karena itu orang akan berkata, mumpung masih ada waktu. Nanti masih ada kesempatan kedua. Tunggu karena pasti masih ada waktu berikut. Sama seperti kau mau vaksin. Kebanyakan bilang tunggu. Nanti ada waktu berikut. Benar kok? Mau vaksin untuk COVID-19 itu ada yang bilang tunggu. Nanti ada waktu berikut. Tetapi tentunya bahwa kata tunggu itu bahkan sampai kita bilang mumpung masih ada waktu. Kita kejar ini dan kejar itu. Untuk kemudian memuaskan hasrat dan keinginan-keinginan kita. Ingat benar bahwa manusia dan apa yang ada di dalamnya tidak menjanjikan keselamatan. Waktu Tuhan tentunya menjanjikan bagi kita akan suatu keabadian yang akan datang bagi kita. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Yang keempat, kita belajar dari gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mereka melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau kita tetap hidup di dalam waktu kita sendiri, maka kita akan bernasib seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak berpengharapan. 5 gadis yang bijaksana tentunya mereka tetap menanti Tuhan dengan penuh pengharapan. Menanti mempelai datang dengan penuh pengharapan. Mereka mempersiapkan cadangan minyak. Tetapi dengan pengharapan bahwa pasti lama pun dia akan datang. Menanti bersama-sama dengan Tuhan. Maka dia akan memberikan bagi kita hati yang bijaksana. Yang kelima, masa minggu-minggu Advent tentunya mengingatkan kita bersama-sama bahwa waktu saat ini adalah masa persiapan untuk menanti kedatangan Tuhan. Karena itu jangan menunda-nunda waktu yang Tuhan beri. Berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan dengan pola hidup siaga. Kalau kotong belajar kerja dengan TNI baru-baru beberapa waktu kotong kerja gereja, dong kerja siaga. Jadi kotong masih mau maale kotong pun jagung di rumah, dong siap gerak di sini. Tepat waktu menanti dengan siaga. Sonde sama seperti yang gubernur NTT bilang, 6 kak. Menanti dengan siaga untuk kemudian ketika waktu itu tiba, maka kita sudah benar-benar siap.
Belajar untuk setia dan fokus kepada tujuan di hidup. Gadis-gadis yang bijaksana itu tentunya mereka setia, tetapi juga fokus. Bahwa waktu kedatangan mempelai tidak lama lagi. Mereka benar-benar fokus untuk melihat bahwa kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Karena itu tentunya mereka fokus kepada tujuan yang sesungguhnya. Masa kedatangan Tuhan, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat baik kata firman Tuhan. Tentunya pada bagian ini, kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu. Dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita akan dituntut pertanggungjawaban. Tetapi tentunya bahwa mari kita terus melihat kepada tujuan juga. Agar ketika Tuhan datang, kita menjadi orang-orang yang dikenal. Jangan sampai kotong ada di gereja hari penuh. Tetapi begitu kalau Bapak datang, ini siapa? Bapak kok beta ini penanggung jawab. Mikael Nenolio. Muskot. Orang mau bilang muskot. Beta sonde kenal. Bapak ini beta. Suami pendeta. Lu siapa? Beta son kenal. Bapak beta nih koster. Beta toki lonceng gereja dulu kalau orang bisa kebaktian. Lu siapa? Waktu beta panggil, Kial. Lu di mana? Bapak beta ini majelis. Tiap hari gendong-gendong Alkitab masuk keluar rumah. Omong firman Tuhan. Son kenal kok. Lu siapa? Benar bahwa kita sama seperti 5 gadis yang bodoh. Kotong juga menyediakan pelita. Tetapi kita tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu dan situasi. Kotong menganggap bahwa kotong paling baik dalam menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi kemudian kehidupan kita juga tidak berpadanan dengan dia. Bapak beta paling rajin gereja. Biasa beta tanpa duduk paling di belakang. Lu siapa? Lu datang gereja tapi lu sono melakukan apa yang menjadi kehendak. Bapak, beta ini pakai toga. Barbet omong ini suara besar. Lu pun suara besar. Tetapi lu pun perilaku hidup nol boko. Benar. Semua yang kita buat kita anggap baik dalam waktu-waktu menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi kalau kita juga masih hidup di dalam dosa, berkompromi dengan dosa, hidup dalam kebencian, dan juga hidup dalam kemarahan, hidup dalam perseteruan, percekcokan, hidup dalam baku marah, percuma. Hitan emetok ma palsum. Tep palsum. Kalau kita masih tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka ketika dia datang, dia akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Bapak Maba, saudara orang beriman, hari ini kita ada dalam Adventus yang pertama. Kita sementara memasuki masa-masa perayaan Adventus. Untuk kemudian kita menantikan kedatangan Tuhan melalui kelahirannya, melalui perayaan Natal. Tetapi juga kita sementara menantikan suatu peristiwa besar, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini merupakan masa-masa penantian bagi kita. Persiapkan diri kita dengan bijaksana. Seperti orang yang bijak yang melihat hari-hari baik. Memanfaatkan waktu dengan baik. Tetapi juga mengikuti kehendak Tuhan. Jangan berlaku seperti orang bebal, seperti 5 gadis yang bodoh. Yang kemudian hanya menyediakan pelita, tetapi tidak menyediakan minyak cadangan. Mari kita pulang sambil kita mempersiapkan diri kita masing-masing dalam perenungan diri dan juga perenungan iman. Adventus membawa kita untuk kemudian kita menghidup dan kita melihat bahwa waktu Tuhan perlu diisi dengan cara-cara hidup yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.